Bab 27 tidak diundang. Pagi menjelang, Alteza turun sambil menggenggam tangan Anti. Rambutnya masih lembab dengan bibir tersenyum tipis dan wajah merona. Mereka bergabung untuk sarapan. Ibu tidak tahu kalau kamu sudah pulang, ucap ibu dengan lembut. Alteza tersenyum kepada ibu. Aku ada keperluan mendadak yang tak bisa ditunda lagi di sini. Safta yang sudah bergabung di meja makan, mengerang dalam hati. Keperluan apa, Tuan? Bukankah Anda sedang cemburu kepada adik Anda sendiri? Mereka tak ada yang bersuara lagi selain ibu. Karena aturannya adalah, tidak boleh ada yang berbicara saat sedang makan. Usai makan, Alteza memanggil Alvaro ke ruang kerjanya. Ruang kerja, Alteza dan Alvaro sudah duduk saling berhadapan. Sementara, Safta yang juga ada di sana, sengaja berkutat dengan laptop, anggap saja dia tidak ada. Alvaro tersenyum cerah menatap kakak lelakinya yang duduk tenang dengan raut dingin. Perbedaan mereka memang bagai bumi dan langit, yang satu sehangat dan manis susu coklat dan yang satunya bagai kulkas dua pintu. Ada apa Kak memanggilku? Apa ada hal penting? Misalnya, mau membelikanku mobil baru? Canda Alvaro. Alteza mengembuskan napas gusar. Kamu suka Anti? Tanyanya. Alvaro tergelak. Apa? Kamu cemburu? Ya pantas sih, aku kan ganteng. Aku serius. Alteza menatap datar adiknya itu. Alvaro menghentikan tawanya saat melihat kakaknya yang tampak sangat serius sekali. Iya. Jawaban Alvaro membuat Alteza seketika menajamkan tatapan. Safta yang sedang mengerjakan sesuatu, namun telinganya sedang menguping pun mendongak menatap ke arah Alvaro dengan tajam. Alvaro tersenyum tipis, melihat tatapan tajam penuh intimidasi Alteza dan Safta. Apa maksudmu? Nada bicara Alteza rendah namun mengintimidasi. Iya, aku suka kakak ipar. Dia baik, ya, dan dia adalah istri kesayanganmu. Mana mungkin, aku tak menyukainya. Aku akan menjaga wanita yang kamu sukai, Kak. Aku menyukainya sebagai kakak iparku tidak lebih, tenang saja. Alvaro memberi penjelasan, karena kakaknya sepertinya sudah mulai salah paham. Ada-ada saja. Alteza mengembuskan napas lega. Ya sudah keluar sana, nanti aku akan meminta Safta memberimu mobil baru, ucap Alteza. Alvaro tersenyum cerah, dia senang akan dapat mobil baru. Yes, terima kasih, Kak, ucapnya antusias. Alteza mengibaskan tangan, ya sudah keluar sana. Alvaro keluar dengan wajah berbinar. Saat melewati ruang keluarga, dia melihat Anti sedang diintimidasi oleh Rosalia. Sengaja memperhatikan saja, ingin tahu sejauh mana yang Rosalia lakukan. Kamu jangan sok kecakepan ya. Kak Faro sama sekali tidak menyukaimu. Jangan anggap dirimu disukai Kak Eza dan Kak Faro sekaligus. Rosalia menatap Anti tajam. Anti seperti yang tidak terintimidasi, dia tampak tenang dan tersenyum. Ros, kamu terlalu berlebihan. Aku hanya milik Alteza seorang. Dan Faro, dia temanku di rumah ini. Sama sepertimu, aku bukan temanmu. Erang Rosalia, begitukah? Tak masalah, tapi aku sangat senang jika kamu mau berteman denganku. Anti masih saja tersenyum hangat. Kamu tahu tidak, kalau seminggu lagi akan ada acara besar. Acara ulang tahun Kak Eza. Kamu pasti belum tahu kan? Tentu saja Kak Eza tak akan memberitahumu, karena kamu tidak penting. Tapi dalam acara itu Kak Marisa sudah diundang sebagai tamu kehormatan, yang akan bersanding di sampingnya. Rosalia tersenyum sinis. Dek, tiba-tiba, hati Anti berdebar, namun ada denyut sakit di sana. Apa yang dikatakan Rosalia memang benar, dia sama sekali tidak tahu hal ini. Alteza maupun Safta dan orang-orang rumah ini tak ada satupun yang memberitahunya, tak ada.
Dari sini jelas sekali, kalau dirinya memang tidak bernilai di rumah ini. Apa yang kamu harapkan, Anti? Apa kamu berharap dicintai? Apa berharap disayangi? Apa berharap menjadi ratu untuk Tuan Alteza yang luar biasa itu? Ah, kamu bercanda ya? Kamu benar-benar sudah kegeran. Anti menjerit dalam hati. Kenapa? Sekarang kamu pahamkan siapa dirimu sebenarnya bagi Kak Eza. Hanya wanitanya sementara, yang setelah acara itu akan dibuangnya. Ha ha ha. Rosalia tertawa mengejek. Alvaro hendak melangkah untuk menegur Rosalia, namun urung, setelah mendengar apa yang dikatakan Anti. Aduh, adik ipar salah paham sepertinya. Anti tersenyum ceria, raut terkejut tadi sudah berubah cerah. Aku sudah tahu tentang hal ini. Bahkan, suamiku itu sudah mengajakku secara pribadi semalam. Di atas ranjang, kamu paham kan maksudku? Apalagi, dia sangat kecanduan dengan diriku, dengan tersipu malu. Rosalia tampak memasang raut kesal, dia membalikkan badan. Saat itu, dia melihat Alvaro yang sepertinya tersenyum mengejeknya. Menghentakkan kaki, lalu keluar dari ruangan itu, karena jengkel. Saat berpapasan dengan Alvaro, dia memelototinya sekejap, lalu keluar. Anti yang melihat Alvaro ada di tempat itu, jadi malu dengan alasannya. Tentu saja, dia berbohong untuk menyelamatkan harga dirinya sebagai istri sah, ya meski istri sah yang mungkin tak diakui. Wah, kamu hebat, Kak. Alvaro bertepuk tangan. Apaan sih, nggak jelas banget. Anti melengos pergi meninggalkan Alvaro. Masuk ke dalam kamar dengan gelisah. Sekarang, dia jadi bingung. Apa yang dikatakannya tadi tidak benar. Bagaimana kalau memang Alteza tidak berniat mengundangnya dalam pesta ulang tahun itu? Ya tentu saja, Marissa menjadi pilihan terbaiknya untuk menemani Alteza ke pesta. Dia itu cantik, seksi, tinggi, dan berkelas. Anti berdiri di depan cermin besar yang ada di dalam kamar. Menatap pantulan dirinya, yang dilihat dari sisi manapun, tentu saja kalah cantik dari Marissa. Bagaimana ini? Bagaimana kalau aku memang tidak diajak ya? Aku akan sangat malu karena sudah berkata seperti itu kepada Rosalia. Anti membantingkan dirinya ke atas tempat tidur, lalu memejamkan mata. Sesaat kemudian, terdengar suara pintu terbuka dari luar. Tapi, Anti terlalu malas untuk membuka mata dan melihat ke arah pintu. Palingan, asisten rumah tangga yang mau beres-beres kamar saja, pikirnya. Ya, jam segini, memang biasanya asisten rumah tangga masuk untuk beres-beres kamar. Dasar malas, jam segini sudah rebahan lagi. Anti tahu betul, itu suara siapa. Tentu saja suara suaminya, Alteza. Anti terkejut, dan segera membuka mata. Tampak, Alteza sudah berdiri di hadapannya dengan senyum tipis yang sangat tampan dan penuh ejekan. Sayang, hehe. Anti segera bangkit dan duduk, dengan senyuman malu. Tapi, saat ingat tidak diundang dalam pesta, dia jadi kesal. Alteza bisa melihat perubahan raut wajah istrinya yang drastis itu. Apa ada yang mengganggumu? Tanya Alteza. Dia duduk di sampingnya, memeluknya dari samping, dan menyandarkan dagu di bahu Anti. Iya, ada. Ingin rasanya, Anti berteriak seperti itu. Sambil mengguncang tubuh Alteza, lalu memarahinya, karena bisa-bisanya, dia tidak diberitahu acara ulang tahun itu. Asti sangat kesal, tapi, mana berani, dia bersikap seperti itu. Aku hanya rindu keluargaku, bolehkah? Aku mengunjungi ayahku. Anti menoleh ke arah Alteza, yang otomatis bibirnya tanpa sengaja menyentuh bibir suaminya itu. Alteza tergelak pelan. Hei dasar mesum, curi-curi kesempatan kamu ya. Berani-beraninya mencuri ciuman dariku. Ucapnya dingin, tapi pipinya merona dengan bibir masih tersisa senyuman tipis.
Eh, bukan begitu, sayang. Aku nggak sengaja. Anti memekik panik, tak mau disebut mesum. Ah, banyak berkelit. Sini, aku kasih kamu ciuman selamat pagi yang panas. Kekeh Alteza, yang tanpa bisa dibantah lagi, langsung menjatuhkan Anti di atas kasur dan memagutnya lembut. Usai sudah pagutan panas itu, yang membuat Alteza mengerang dan mau lebih. Sepertinya, aku datang bulan. Dengan setengah berteriak, Anti berdiri dan berlari menuju kamar mandi. Datang bulan, gumamnya frustasi, artinya, dia tak akan bisa menyentuh istrinya dalam tanda kutip. Ah, Alteza mendesah.